Di negara-negara yang kurang korup, mereka memberikan hukuman seperti denda dan penjara 3 sampai 7 tahun saja. Sedangkan di negara korup, mereka sampai menghukum penjara seumur hidup, bahkan hingga hukuman mati. Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar nggak sih? Di Indonesia juga dilakukan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati katanya. Tapi kenapa sih masih katanya? Karena hukuman ini tuh menurutku masih bisa dikatakan sebagai wacana. Aksi demo yang kalian tadi lihat melalui video tersebut merupakan aksi protes dari rakyat Indonesia terhadap pemerintah yang terus-menerus memperlihatkan aksi dan kebijakan yang malah merugikan rakyat, tetapi memberikan kenyamanan fasilitas terhadap pejabat negara hingga mencapai puncak kemarahannya disebabkan kematian driver ojek online yang dilindas oleh pasukan BRIMOB atau pasukan militer polisi. Aksi demo ini pertama-tama dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Agustus, kemudian dilanjut pada hari Kamis tanggal 28 Agustus, dan demo offline berakhir pada Minggu 31 Agustus. Aksi demo ini bisa dibilang sebagai aksi yang membuat rakyat sangat sedih, sangat kecewa dan marah terhadap aparat pemerintahan. Disebabkan karena permasalahan kenaikan tunjangan wakil rakyat atau DPR, kenaikan pajak, dan semakin maraknya pemerintah memajaki suatu perkara yang dirasakan oleh rakyat. Belum lagi dari aksi DPR yang memperlihatkan euforia mereka, kebahagiaan mereka dengan melakukan aksi berjoget ria. Aksi berjoget-joget itu malah menunjukkan bahwa pejabat kita seperti bersenang-senang di atas penderitaan rakyat yang tercekik karena pajak yang semakin tinggi. Sedangkan para pejabat semakin diperkaya, padahal jika dilihat dari kinerja, mereka tidak semaksimal itu. Media menyoroti beberapa pejabat yang harusnya rapat, malah ada yang tidur, joget-joget, bahkan ngata-ngatai masyarakat yang ketika melakukan aksi demo itu dibilang tolol atau bodoh. Rakyat masih jauh hidupnya dari kata kesejahteraan, belum lagi mengenai kasus korupsi yang sangat marak di pemerintahan. Dari atas sampai bawah, dari hulu ke hilir, korupsi itu sudah membudaya layaknya seperti uang, upah, dan administrasi. Sebenarnya di mana sih rasa kebangsaan kalian untuk melayani rakyat dengan tulus? Di sini aku tidak bermaksud untuk menjelekan bangsa, akan tetapi ini fakta. Aku juga tidak bermaksud membandingkan dengan negara lain, tapi aku ingin Indonesia banyak belajar hal positif dari negara maju di Asia Timur, khususnya Jepang. Bagaimana korupsi di Jepang? Bagaimana dengan hukuman koruptor dan suap menyuap di Jepang? Bagaimana jika di Indonesia? Solusi apa yang bisa Indonesia adopsi dari Jepang? Agar semakin menambah wawasanmu, simak video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum minasang, welcome to Restides Channel. Terima kasih yang telah mengklik video ini. Mungkin kali ini videonya cukup serius ya, so aku langsung bahas aja. Apakah pemerintah Jepang pernah korupsi? Oh, tentu saja pernah. Meskipun jika kita lihat dari peta persebaran indeks persepsi korupsi bahwa peta negara Jepang itu terlihat sekali memiliki dataran berwarna hijau yang memiliki skor di kisaran 70 hingga 79 dengan status negara yang dianggap kurang korup.
Lebih tepatnya, Jepang memiliki skor 73 dari 100 negara yang berada di peringkat 20 dari 180 negara pada data terakhir tahun 2021. Ya, Jepang masih berada pada zona nyaman, tetapi bukan berarti Jepang tidak ada yang korupsi. Awal mula praktik korupsi di Jepang itu dimulai sejak zaman Edo, di mana pada saat itu sistem feodal terdapat daimyo atau tuan tanah dan samurai. Adanya praktik giri, yaitu memberikan hadiah dan patronase yang secara budaya itu mirip seperti balas budi. Jadi di mana pada saat itu daimyo sebagai tuan tanah itu memberikan upeti kepada shogun. Ya, sosok yang mengatur antara tuan tanah dan samurai sebagai politik balas budi. Kemudian pada zaman Edo juga banyak daimyo yang memaksa rakyatnya untuk membayar pajak ekstra agar membiayai sebuah perjalanan. Rakyat juga harus membawa hadiah upeti seperti emas, beras, kerajinan, dan perempuan cantik untuk menunjukkan loyalitas. Jadi di sini rakyat menderita, sementara shogun sebagai gubernur jika digambarkan jabatan pada saat ini itu mendapatkan hak yang istimewa di mana rakyat menjadi beban biaya loyalitas elit. Kemudian sejarah korupsi di Jepang juga ada yang mengatakan terdokumentasi selama periode restorasi Meiji pada akhir abad ke-19 hingga ke-20. Saat Jepang mengalami industrialisasi yang pesat, di mana periode ini tuh ditandai oleh banyaknya kemunculan konglomerat besar Jepang yang dikenal sebagai Zaibatsu. Di satu sisi, Zaibatsu ini mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi pemerintahan. Tapi di sisi lain, zaman Zaibatsu ini marak sekali terjadinya korupsi yang terjadi di antara para pemimpin Zaibatsu dan pejabat pemerintah yang memungkinkan kepentingan bisnis besar. Untuk apa? Untuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan regulasi di negara Jepang. Salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah modern Jepang adalah Lockheed pada tahun 1976. Dalam upaya memenangkan kontrak penjualan pesawat di Jepang, perusahaan Amerika Serikat Lockheed Martin mengalokasikan dana sebesar 25 juta dolar untuk praktik suap investigasi Senat Amerika Serikat. Kemudian mengungkap bahwa sejumlah pejabat Jepang menerima pembayaran tersebut, termasuk tokoh nasionalis Yoshio Kodama yang dilaporkan menerima uang sebesar 7 juta dolar untuk mempengaruhi keputusan pembelian pesawat Lockheed L-1011 TriStar oleh maskapai All Nippon Airways. Gila sih ya guys ya. Jadi main suap untuk mempengaruhi regulasi pemerintah Jepang agar Jepang itu membeli maskapai tersebut dari Amerika ya. Weleh-weleh. Kok jadi teringat kasus di Indonesia ya? Bagaimana kasus korupsi di Indonesia? Aduh, moto. Takusa ngarimas. Ya, Indonesia memiliki skor 38 dari 100 dan menempati peringkat ke-98 dari 180 negara yang korup. Jika dilihat dari peta indeks persepsi korupsi, tentunya dataran Indonesia berwarna oranye, yang masuk ke dalam kategori negara yang dianggap lebih korup. Ya, jadi sebenarnya sejarah korupsi di Indonesia itu sudah terjadi sejak zaman Kerajaan Nusantara, di mana patrimonialisme atau mendahulukan kepentingan pribadi dan keluarga kerajaan ketimbang kepentingan rakyat. Itu tuh sudah menjadi suatu budaya. Zaman Kerajaan Nusantara, tradisi hadiah atau upeti untuk raja atau pejabat tinggi merupakan bentuk legitimasi kekuasaan. Tapi dalam praktiknya melahirkan mentalitas feodal, yakni kalau mau aman atau naik pangkat maka harus memberi sesuatu pada atasan. Kemudian saat zaman kolonial ada yang mengatakan juga bahwa praktik korupsi di Indonesia itu merupakan warisan kolonial Belanda. Di mana pada zaman VOC sekitar 1600-an sampai 1800-an, pejabat kolonial Belanda itu sudah terkenal dengan korupsi. Bahkan ada istilah VOC mentalitet yang merupakan artinya VOC itu adalah tamak, VOC itu korup ya.
VOC itu tukang memonopoli pribumi. Para pejabat lokal seperti bupati, lurah, kepala desa itu sering diberi wewenang pungut pajak kepada rakyat. Bisa dibilang pajak waktu itu merupakan pungli atau pungutan liar. Sebab rakyat Indonesia yang kerja rodi bisa menghasilkan pertanian, tapi rakyat Indonesia juga yang dimintai pajak. Sistem upeti dan uang pelicin itu sudah terlembaga secara kolonial. Hasil pungli tersebut sebagian disetorkan kepada pejabat kolonial, sebagian lagi ditilep oleh pejabat lokal untuk kepentingan pribadi, seperti untuk membeli rumah, tanah, pesta, dan lain-lain. Sebenarnya ada kesamaan peristiwa korupsi modern antara Jepang dan juga Indonesia. Kesamaan itu tuh terjadi karena negara memiliki surplus atau perekonomian yang sedang maju-majunya, yang sedang pesatnya. Jika di Jepang, korupsi modern itu terjadi pasca Perang Dunia II, di mana reformasi dan industrialisasi itu terjadi secara besar-besaran. Di Indonesia, saat zaman Orde Baru menjadi macan Asia di bidang pertanian lumbung padi, migas, dan pembangunan infrastruktur. Tetapi pertumbuhan ini justru jadi lahan empuk korupsi karena proyek-proyek negara dikuasai oleh keluarga istana, kroni militer, dan konglomerat. Jadi ekonomi itu tumbuh bersama korupsi, bukan menekan korupsi. Guys, di sini ada fakta unik penanggulangan korupsi di antara negara yang korupsinya rendah dengan negara yang korupsinya tinggi. Jika aku lihat ya, peraturan dari negara-negara yang dianggap kurang korup seperti negara Denmark, Finlandia, Jepang, itu tuh rata-rata hukumannya tidak seberat negara-negara yang memang dianggap lebih korup seperti Indonesia, Cina, Vietnam, dan Korea Utara. Di negara-negara yang kurang korup, mereka memberikan hukuman seperti denda dan penjara 3-7 tahun saja. Sedangkan di negara korup, mereka sampai menghukum penjara seumur hidup, bahkan hingga hukuman mati. Terutama di Cina dan Korea Utara ya, mereka sudah melakukan hukumannya. Di Indonesia juga dilakukan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati, katanya. Tapi kenapa sih masih katanya? Karena hukuman ini tuh menurutku masih bisa dikatakan sebagai wacana. Sebab hingga saat ini belum ada koruptor yang dieksekusi mati karena hukuman mati hanya berlaku pada kondisi tertentu. Seperti saat terjadi bencana nasional, krisis ekonomi, atau korupsi yang dilakukan berulang kali. Makanya, hukuman bagi para koruptor di Indonesia selalu menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Jika dibedah lebih dalam bahwa peraturan hukuman pidana korupsi di Jepang itu tidak diatur seperti di Indonesia, yang memiliki undang-undang tipikor secara khusus. Jadi, kalau di Jepang, pelaku itu hanya dihukum paling lama 7 tahun penjara, berdasarkan peraturan biasa tindak kriminal umumnya. Dan penegakan hukum di Jepang itu tidak secara khusus dibentuk Badan Pemberantas Korupsi seperti di Indonesia. Di Jepang, penanganan kasus korupsi tersebut hanya dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Melalui ketiga lembaga tersebut, sudah cukup dan ampuh untuk memberantas korupsi yang ada di Jepang, sebab aparat penegak hukum di Jepang banyak yang jujur dan transparan terhadap publik. Sedangkan di Indonesia, perilaku korupsi itu diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan, hukuman mati dan memiskinkan para koruptor ditetapkan pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar nggak sih? Kenapa Jepang yang memang negaranya sedikit korupsi, tetapi peraturannya tidak seketat di Indonesia, hukumannya tidak seberat di Indonesia, sedangkan Indonesia yang mayoritas banyak korupsi tetapi peraturannya cukup ketat dan berat. Kenapa ya ini bisa terjadi? Karena yang pertama, negara dengan indeks korupsi rendah itu biasanya memiliki institusi hukum yang kuat seperti di Jepang. Adanya kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum yang relatif independen, kemudian sistem pengawasan dan transparansi itu berjalan sangat efektif. Serta yang paling penting itu adalah adanya budaya yang anti korupsi.
Seperti di Jepang, itu adanya budaya malu dan kejujuran yang tinggi serta disiplin dalam segala hal. Budaya malu atau Haji no Bunka itu sudah ada pada zaman Kamakura, di mana para samurai akan melakukan bunuh diri dengan cara merobek perut mereka sendiri dengan pedangnya. Alasannya adalah para samurai tersebut malu karena kalah dalam berperang, sehingga daripada harus menanggung malu, para samurai tersebut lebih memilih mengakhiri hidupnya. Naas sekali ya guys. Nah, hingga saat ini budaya malu yang cukup kuat itu terus menjadi kebiasaan orang Jepang. Sehingga mereka memiliki pemikiran lebih baik menghindar dari tindakan tercela, kriminal, dan pidana ketimbang harus menahan malu yang luar biasa. Belum lagi stigma masyarakat yang cukup kuat. Masyarakat menilai bahwa perilaku korupsi itu sangatlah buruk, aib keluarga, merugikan negara, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang masyarakat Jepang itu cukup kuat dalam menstigma aparat yang tidak benar dan juga tidak bisa memaafkan serta mewajarkan perilaku korupsi tersebut. Makanya, di Jepang jika ada kandidat yang ingin mencalonkan tetapi dia memiliki riwayat pernah menjadi koruptor misalnya, otomatis nggak akan pernah ada kandidat juga nih yang berani untuk mencalonkan diri, dan kalau ada yang berani pun tentunya mereka pasti tidak akan dipilih oleh masyarakat. Karena masyarakat Jepang itu literasinya cukup kuat dan tidak ingin memberikan kesempatan dua kali bagi perilaku yang cukup mencorengkan negara. Nah, kenapa nih sedangkan di Indonesia hukumannya itu berat? Akan tetapi kasus korupsinya itu malah makin parah guys. Karena ada beberapa alasan nih. Yang pertama, selektif dalam penerapan hukum. Loh, itu gimana sih? Nah, di mana hanya lawan politik yang dihukum sementara orang yang dalam itu dilindungi. Yang kedua, penegak hukum itu ikut korupsi juga. Jadi hukum itu jauh dari kata keadilan. Hukum itu hanya dijadikan sebagai alat elit politik saja. Lalu yang ketiga adanya budaya permisif, di mana masyarakat itu sudah terbiasa dengan uang pelicin sehingga hukuman berat itu tidak mengubah perilaku sehari-hari. Ya gimana nggak wajar ya guys ya, karena dimulai dari lini terkecil ya, seperti RT, RW, kepolisian pasti akan ada selalu yang namanya upah atau upeti atau bisa dibilang sebagai uang administrasi jika ingin menggapai atau mendapatkan sesuatu. Sangat jauh tuh dari kata yang namanya melayani masyarakat dengan tulus. Sehingga masyarakat itu sudah mewajarkan. Yaitu contoh hal lainnya nih. Jika kasusnya di sekolah, misalnya ada seorang siswa yang orang tuanya khawatir takut tidak naik kelas, disebabkan nilai anaknya itu selalu kecil. Agar bisa naik kelas, orang tua tersebut menyogok gurunya supaya nilainya dibesarin. Kemudian anaknya itu bisa naik kelas. Itu contoh kecil aja ya guys ya. Kemudian yang keempat, kurangnya transparansi. Ya, di mana artinya rakyat itu tidak bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Sehingga korupsi itu terus berulang. Yang kelima terakhir ya. Rakyat Indonesia juga sifatnya selalu pemaaf bagi para koruptor. Sebagian besar masih memaafkan mereka yang pernah melakukan korupsi. Contohnya, ada suatu kandidat yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik, akan tetapi kandidat tersebut memiliki riwayat pernah korupsi. Terkadang masyarakat Indonesia tuh ada yang mengetahui kandidat tersebut pernah menjadi koruptor, sebagian lagi juga tidak mengetahui ya, bisa dibilang literasinya cukup rendah ya untuk menyelidiki riwayat kandidat tersebut bersih atau tidak. Sehingga yang terjadi adalah kandidat yang pernah menjadi koruptor itu terpilih lagi menjadi pejabat publik. Dan akhirnya budaya korupsi itu terlalu nyaman untuk pejabat lakukan, sehingga menjadi budaya dan masyarakat pun mewajarkannya. Meskipun banyak juga nih masyarakat yang marah dan tidak terima soal koruptor ini, makanya nih kemarin demo di gedung DPR salah satunya menuntut agar pemerintah itu menegakkan hukum perampasan aset dan hukuman mati bagi para koruptor.
Aku harap hukum itu bukan menjadi alat politik dan dagang hukum saja untuk melindungi para elit politik, akan tetapi menjadi penegak yang seadil-adilnya. Aku harap kita bisa mencontohkan dari negara Jepang untuk menegakkan hukum seperti sita aset 100% dan larangan jabatan seumur hidup. Kemudian melakukan digitalisasi transparansi, yakni melakukan dashboard publik untuk anggaran dan proyek audit otomatis. Kemudian adanya budaya malu pendidikan sejak dini melalui kampanye sosial dan blacklist sosial bagi koruptor. Serta Indonesia harus membangun tekanan publik melalui rakyat yang konsisten dalam menolak korupsi. Media pers yang jernih dan bebas, serta partai politik yang bertanggung jawab. Kita harus membuat ruang gerak para koruptor itu semakin mengecil, semakin menyempit. Menurutku yang paling bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil biasa adalah melek digitalisasi, jangan memaafkan para koruptor, dan tidak mewajarkan perilaku uang pelicin. Ya, kita harus tolak mentah-mentah budaya korupsi. Kita harus memberi tekanan kepada para koruptor agar mereka itu segera dieksekusi dengan hukuman yang seadil-adilnya. Jangan sampai lagi nih kita memaafkan para pejabat yang korupsi, jangan sampai mereka bisa terpilih lagi di panggung perpolitikan. Mereka harus diasingkan dan dijauhkan sejauh-jauhnya agar tidak merugikan masyarakat dan negara Indonesia. Sekian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf sekali jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf juga nih apabila terdapat kesinggungan untuk berbagai pihak. Aku di sini hanya berniat agar Indonesia itu semakin bagus sistem pemerintahannya, rakyatnya sejahtera, dan kita bisa banyak belajar hal positif dari negara maju seperti Jepang. Aku ingin Indonesia yang rukun, bersatu, sejahtera, adil, dan seimbang. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Bagi yang ingin mengkritisi fenomena ini atau mengkritisi diriku, boleh sekali ya guys ya, tinggalkan komentar di bawah ini. Bagi yang ingin request juga silahkan boleh DM aku atau komen saja di video ini ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jane.